رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Alhamdulillah, Allah SWT sebagaimana melimpahkan nikmat kami kepada kita berkhusus nikmat iman Islam. Tidak saya berlapis sehingga dengan ini kita masih diizinkan Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kita, kegiatan kita berkhusus rangka beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan bahasa lalu dari tafsir Nabawi sampai pada surah Al-Baqarah ayat 229 sekarang. Itu firman Allah Ta'ala benar syaitan at-talaqu marratan wa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu 2 kali. Jadi talak yang bisa rujuk lagi itu adalah 2 kali. Ruwiya kan perbuatan Zubair diriwayatkan daripada Sayyidina Urwah bin Zubair. Qala kana an-nasu fil ibtida' yutaliquna min ghairi qasrin wala idah. Dulu orang itu di permulaan jahiliyah dulu awal sebelum Islam, mereka mentalak tanpa ada batasan. Jadi mentalak itu tidak ada batasan dulu di jahiliyah. Bisa 4 kali, 5 kali. Seorang perempuan itu menjadi apa? Macam mainan. Wala idadin, dan tanpa iddah. Wa kana rajul yutalik imra'atahu, atau tanpa iddah, iddah bisa juga tanpa adat atau tanpa bilangan. Jadi tidak ada jumlah pembatasan talak itu. Yang mau talak 5 kali, mau talak 10 kali di awal jahiliyah. Karena rajul yutalik imra'atahu, dahulu laki-laki itu mencerai istrinya. Pada qarabatin qida iddahnya, ketika dia mendekati selesai iddahnya, raja'ah, dia rujuk lagi. Mendekati selesai iddahnya, dia rujuk lagi. Tsumma talaqaha, dari kemudian juga dia tercerai lagi setelah itu. Tsumma raja'ah, kemudian dia rujuk lagi. Yang situ mudaratah, dengan tujuan memberi mudarat kepada perempuan tadi. Pada saat tadi ayat maka turunlah ayat ini at-talaqu marratan, yakni talak alladhi yamliku raja'ah, talak yang masih memiliki rujuk. Akibat setelahnya talak tadi marratan adalah 2 kali. Baik talak talatan, maka apabila dia mencerai ketiga 3 kali, fala tahillu lahu, maka tidak halal baginya illa ba'da nikahi zaujin akhar, kecuali setelah menikahi suami yang lain. Dan bukan hanya menikah, tapi sudah kumpul dengan suami yang kedua ini, baru dia cerai, baru dia boleh untuk boleh kembali lagi ke suami yang pertama. Setelah menikah, boleh kumpul, baru. Kalau menikah saja, akad saja, tidak kumpul, belum boleh lagi kembali kepada suami yang pertama. Supaya dia kumpul. Qaulu ta'ala fa imsakum bi ma'rufin. Maka imsak bil ma'ruf, hendaknya orang itu menahan istrinya dengan cara yang baik. Jadi setelah 2 kali itu, maka suami itu dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Imsak bil ma'ruf atau tasrihun bi ihsan. Setelah 2 kali itu dia bisa menahannya dengan baik, maksudnya mengembalikan dia merujuk lagi dengan baik, atau melepasnya dengan secara baik-baik. Sebagaimana dia nikah baik-baik, maka talaknya pun baik-baik. Kemudian imsak bil ma'ruf wa sahih, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi dia kembali
ada perselisihan bukan perceraian. Ini kan setelah 2 talak itu, setelah talak kedua, kamu punya 2 pilihan, kamu masih bisa kembali lagi secara baik-baik. Untuk setelah talak itu ya kamu masih bisa rujuk lagi, kamu punya 2 pilihan. Kalau kembali baik-baiknya apa namanya? Mencerai secara baik. Ya, mencerai secara baik artinya ya cukup aja. Jangan dia terlalu dengan emosi, dengan kasar, dengan macam-macam cara-cara tidak baik. Ya, artinya kalau pun mencerai sudah bilang nggak ada kecocokan selesai. Bahkan setelah cerai pun dia tidak boleh mengumbar aib istrinya, sebagaimana istrinya tidak boleh mengumbar aib suami. Itu termasuk yang dimaksud juga cerai secara baik-baik. Kemudian pernah orang solehin itu di Ihya itu disebutkan, ditanya tentang istrinya dan apa akhlak perilaku istrinya, apakah cukup gini. Itu keluarga saya, maka saya yang lebih berhak untuk. Terus setelah dia cerai, setelah beberapa waktu dia ternyata cerai. Gimana? Sekarang dia bukan istri saya, jadi bukan urusan saya. Sama-sama tidak mau. Ketika dia masih jadi dan masih dia tidak mau membuat dia punya aib istri. Itu bukan istri saya kan. Dan karena dia jadi suami orang lain, maka bukan urusan saya. Kemudian Pak imsakun bima'ruf wa nahy arada bil imsak arja'ah. Yang dimaksud dengan imsak di sini menahan, ini adalah rujuk setelah talak kedua. Waswai anal murad minul imsak ba'da raja'ah. Tapi yang sahih ini adalah yang dimaksud adalah menahan setelah rujuk, baik rujuk pertama atau rujuk kedua. Itu imsak. Yani idza raja'a ba'da raja'ati tsaniyah fala yumsika bil ma'ruf. Jadi kalau dia rujuk lagi setelah rujuk kedua, maka hendaknya dia untuk yumsika menahan istrinya tadi, ini mempergauli istrinya tadi dengan ma'ruf, dengan baik-baik. Wal ma'ruf kullu ma yu'raf fi syara'. Ma'ruf itu disebut ma'ruf karena dikenal dalam syariat, sesuatu yang dikenal dalam syariat. Min ada'i hukumin nikah, berupa menunaikan hak-hak pernikahan, husnul sohbah dan bagusnya pergaulan antara suami dan istri. Atau tasrihum bi ihsan, atau mencerai dengan baik. Ayat rukaha ba'da tolak, yani dia tinggalkan istrinya itu setelah talak hatta tangkoti iddatuha, sampai selesai iddahnya. Wakila at-talaqatus tsalitsah, ada yang mengatakan yang maksud tasrih bi ihsan ini adalah talak yang ketiga yang tidak mungkin dia kembali lagi kecuali nanti dengan nikah baru. Jadi setelah talak kedua, kamu punya 2 pilihan, kamu tetap merujuk dia lagi atau menambah lagi talaknya sehingga kamu terpisah dengan dia atau tasrih bi ihsan secara baik-baik. Wasolihul abdi alladhi yaqbi talaq bin ghairi niyatin talatun, dan lafaz yang soleh, lafaz yang jelas, yang jatuh talak dengan lafaz itu tanpa ada niat sekalipun, itu tiga lafaz: at-talaq wal firaq was sarah dalam bahasa Arab. At-talaq wal firaq was sarah. Kita kalau dalam bahasa Sunda ya berarti cerai. Ya. Sama maknanya. Sarah itu arti aslinya melepaskan. Sarah itu arti aslinya dari syariatun na'am, melepaskan hewan-hewan gembalaan ke padang gembalaannya, itu sarah. Asal artinya itu gitu. Salam firaq asal maknanya pisah. Dengan tolak itu paling jelas itu tolak. Tapi tiga-tiganya termasuk sore. Artinya kalau sore berarti tanpa niat pun itu jatuh talaknya. Kalau 3 lafaznya. Ya. Dia bilang tolak tuki atau faraq tuki atau sarah tuki, maka 3 lafaz jadi jatuh. Wa inda Abi Hanifah, tapi menurut pendapat Abu Hanifah, as-sharih huwa lafzul tolak fasbu. Yang jelas itu cuma tolak saja. Yang sarah sama firaq itu bukan lafaz yang jelas. Sehingga dia butuh niat untuk menggunakan lafaz itu. Jumlatul hukmi, yang pasti kalau bahasa Indonesia itu yang
jelas-jelas itu ya cerai itu. Kalau berpisah itu ya alam masih mengandung kemungkinan mana lain juga. Kalau jadikan pisah. Atau terjemahnya, orang Jawa bilang pegat ya. Nanti orang lain bilang apa? Pokoknya terjemahannya itu yang jelas apa? Itu sebab kata Rasulullah salatun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, yang gurauannya sungguh-sungguh. Sungguhnya sungguh-sungguh jatuhnya. Gurauan pun menjadi sungguh-sungguh. Itu nikah, talak, rujuk. Itu harta gurauan itu jatuh. Ya. Pokok terpenuhi. Pokok terpenuhi. Iya. Tapi kan tidak terpenuhi syaratnya. Mungkin namanya nama palsu, bukan nama dia. Kalau terpenuhi syaratnya jatuh, walaupun gurauan ya. Kalau dengan syarat terpenuhi syarat-syarat nikahnya, jatuh. Jadi ada 3 kata Rasulullah, jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. Sama rujuk. Kemudian wajibul hukmi, dan kesimpulan hukumnya pada talak ini annal hurra idza talaqa zawjatan talaqatan. Kalau wanita merdeka, orang laki-laki merdeka mencerai istrinya talaqatan, 1 kali cerai. Atau 2 kali cerai. Pada dukul, setelah masuk, setelah kumpul dia dengan istrinya, yaitu sulau muraja'atuha, maka boleh bagi si suami untuk merujuk istrinya kembali bi ghairi ridha, tanpa ridho istrinya. Meskipun istrinya tidak ridho, maka suaminya boleh merujuk. Madamat bil iddah, selama masih dalam masa iddahnya, masa tunggu. Selama masih dalam masa tunggu atau masa iddah. Wa ilam yurajiha hatta qadhat iddatuha. Jika dia tidak merujuknya, tidak merujuk istrinya sampai selesai masa iddahnya, au talaqaha qabla dukhuli biha, atau dia cerai istrinya sebelum dia kumpul, au khala'aha, atau dia hulu. Jadi dia menerima talak tebus dari istrinya. Umpama istrinya dirujuk oleh suaminya, kan boleh tadi merujuk suaminya walaupun tanpa ridho istrinya, dia rujuk. Terus ternyata istrinya tidak senang, dia boleh mengajukan talak tebus, namanya hulu. Talak tebus itu talak atas permintaan istrinya, dengan memberikan atau mengembalikan sebagian mahar atau membayar sejumlah harta kepada suaminya. Itu hulu namanya, talak tebus. Atau fasakh, wanita itu bisa menempuh 2 cara, itu hulu atau fasakh. Ini bukan mengajarkan perceraian, tapi supaya kita tidak dianggap Islam itu tidak adil kok. Talak itu di tangan laki-laki. Perempuan itu juga Allah kasih solusi. Seandainya dia tidak suka dengan itu, maka dia bisa mengajukan hulu. Tapi ini tadi kalau dikatakan baik khola'a, kalau diterima hulu oleh suami, tapi hulu itu pun harus diterima oleh suami. Istri mengajukan hulu, tapi suaminya tidak mau menghulu istrinya, ya tidak jatuh. Tidak jatuh. Tapi dia bisa mengajukan satu lagi namanya fasakh. Fasakh itu pembatalan akad nikah ke mahkamah. Dia bisa mengajukan ke mahkamah untuk membatalkan akad nikahnya. Itu namanya fasakh. Iya, tapi beda antara hulu dengan fasakh, itu dibedakan. Maka kalau diterima hulunya, kalau hulunya itu diterima, si suami menghulu, ya, si suami itu menghulu dari istrinya, wala tahilu lahu illa binikahin jadid, maka tidak halal istrinya tadi kepada suaminya kecuali dengan nikah baru. Biizniha, dengan izin istrinya. Jadi kalau sudah talak tebus itu diterima oleh suami, maka jatuhlah hulu tadi kepada istri, maka untuk talak tebus ini si suami tidak bisa merujuk kalau sudah talak tebus, kecuali dengan nikah baru akad baru. Kemudian
waliha, dan izin walinya si perempuan. Baik kalau kau talakkan pada tahil lahu. Tapi kalau sudah dia nikah, dia cerai 3 kali, maka tidak halal si perempuan istri tadi bagi mantan suaminya tadi malam tangkai zaujan ghairah, selama si istri tadi atau mantan istrinya tadi belum menikah dengan suami yang lain, atau tidak menikah dengan suami yang lain. Wa amal abdu, adapun hamba saya itu hukumnya orang merdeka. Adapun hamba saya, ya. Jika kanat tahu imro'ah, kalau di bawah hamba itu ada satu istri, hamba saya itu punya satu istri, kotor kotai. Lalu dia mencerai dua talak. Wa idza lam ta'lamu illa ba'da nikahi zawjin awal, maka tidak halal istrinya si muda tadi bagi si muda itu hamba saya tadi kecuali setelah menikahi suami yang lain. Istrinya sama-sama bukannya. Iya. Kalau istrinya merdeka, nggak bisa, nggak hukum. Dia menikahi wanita merdeka itu tidak hukum. Meskipun istrinya merdeka sadari pun terjadi, dia tetap tetap 2, karena hitungannya itu hitungan si suaminya muda. Maka dia cuma punya hak seperti haknya muda. Itu cuma punya hak dua kali cerai, bukan 3. Waktu apa alul ilmi bima idza kana ahlu zawjaini raqiqan. Nah ini. Jadi berbeda ahli ilmu apabila dia salah satu dari pasangannya itu budak. Gimana? Seperti tadi itu. Suaminya budak, istrinya tidak. Itu ikut talaknya orang merdeka atau ikut talaknya budak. Itu berbeda pendapat memang ulama. Padahal aktsarul bilang itu ada perbedaan. Tapi kebanyakan ulama ya dianggap jumlah talaknya itu seperti jumlah talaknya suami. Yaitu kalau budak berarti dianggap suaminya budak, berarti 2. Khilaf ulama, apakah ikut talaknya istri atau ikut talak suami. Tapi muktamad yang banyak pendapat itu ikut jumlah talaknya suami, itu 2. Malhuru yang dibuat ada jumlatil amah. Salah satu lafaz maka sebaliknya laki-laki merdeka memiliki atas istri, ya, atas istrinya yang budak 3 kali cerai. Wal abdul la yamlik ala zawjatil ula qadain. Sedangkan hamba tidak memiliki atas istrinya yang merdeka kecuali qadain, kecuali 2 talak. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan atolak berijal wal idatu bin nisa. Talak itu di tangan laki-laki, sedangkan iddah itu ada pada ditimpakan pada perempuan. Yakni yuqatul bi adadi tolak hal rajul wa bi qadri iddah hal mar'ah. Yuqatul diperhitungkan jumlah talak itu pada keadaan laki-laki, ditalaknya ikut 2 kalau laki-lakinya muda. Tapi kalau perempuan merdeka, maka jumlah iddahnya itu bukan separuh, tapi tetap ikut perempuan merdeka kalau jumlah iddahnya. Ya, salah satu kurung. Bukan 2 kurung. Ya, bukan 2 kurung tapi satu. Bahwa qaul Utsman, ini pendapat Utsman bin Affan dan Zaid bin Thabit bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi kalau Atok, ini juga pendapatnya Atok Sa'id bin Musayyab, Ilaihi Ibnu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Itu juga pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rawi. Pada hukum ila ana rajibun bin mar'ah bi adal tolak. Tapi kalau pada zawjatul ula telah tolak. Tapi sebagian lagi berpendapat bahwa i'tibar perhitungan dengan perempuan dalam jumlah talaknya itu bahwa perhitungan al-i'tibar bil mar'ah, perhitungan jumlah talak itu pada perempuan, sehingga suaminya yang muda itu bisa memiliki 3 kali talak atas istrinya yang merdeka. Itu menurut satu pendapat, tapi itu bukan pendapat jumhur, sebagian saja. Fayamliku ala zawjatil ula salah tolak, maka hamba saya suaminya tadi memiliki atas istrinya yang merdeka 3 kali cerai.
Wala yamlikul qur ala zawjatil amah dan sebaliknya. Ya, suami yang merdeka atas istri yang budak itu dia tidak memiliki jatah talak kecuali cuma 2 kali. Oh, kalau Sufyan atau ini pendapat Imam Sufyan atau Wasaburai, dan ini pendapat para orang yang lebih mengandalkan rayu pendapat atau akal. Allah wala yakraman takunu ma tadumuhunna syai'an, dan tidak halal bagi kalian untuk kalian mengambil mimma ataitumuna dari apa-apa yang kalian telah berikan kepada mereka istri tadi, syai'an sesuatu yakni mahar, al-muhur, bawalah dan selainnya, mahar dan selainnya, umpama hadiah atau apa. Rumasartul hul'ah, kemudian dikecualikan talak tebus. Kalau talak tebus boleh dikembalikan maharnya tadi, tapi dalam keadaan normal kata Quran tidak halal bagi kalian untuk mengambil kembali apa yang sudah kalian berikan kepada mereka. Illa ayyakhafa ayyuqima hududallah, kecuali kalau mereka berdua sama-sama khawatir kalau mereka berdua tidak bisa menegakkan hukum Allah, jadi tidak bisa lanjut dalam pernikahannya, maka boleh. Ini berkenaan dengan talak tebus tadi, maka boleh kalau dalam talak tebus. Kalau talak tebus kalau dikembalikan maharnya itu pengecualian. Tapi selama pernikahan itu normal dan tak cerainya itu cerai yang normal, maka tidak boleh lagi mengembalikan apa yang sudah diberikan, kecuali sebelum kumpul, kecuali sebelum kumpul baru itu kembali. Itu pun nanti akan ada ayatnya, nanti Allah suruh lebih baik kamu mengikhlaskan saja, tidak usah kamu ambil kembali, itu lebih bagus. Nazal bi Jamilah binti Abdullah bin Abi Aufa. Ayat ini turun berkenaan dengan Jamilah binti Abdullah bin Abi Aufa, putri seorang sahabat Nabi. Dia juga sahabat. Yuqalu Habibah binti Sahal. Ada yang mengatakan namanya itu wanita itu bukan Jamilah binti Abdullah tapi Habibah binti Sahal. Karena Thabit bin Qais bin Syammas. Si perempuan ini, Habibah ini berada di bawah suaminya yaitu Thabit bin Qais bin Syammas. Punya suami namanya Thabit bin Qais. Wa kana tabghadu wa yuhibbuha. Dan adalah istrinya si Habibah tidak mencintai Thabit bin Qais. Thabit Qais sangat mencintai istrinya. Karena Qais ini agak jelek, hitam, dia tidak cinta, kurang cinta. Istrinya cantik. Ini musibah. Saya ketika baca kisah ini, ketika baca kisah lagunya lau pokok film. Kalau menikah itu ini dipelet apa ya, apa ketutupan juga kok mau gitu. Tapi memang Allah. Nah ini gara-gara kasusnya ini disyariatkan oleh Rasulullah talak tebus gara-gara kasus ini. Ini talak tebus pertama dalam Islam. Saya ketika belajar, ketika baca kisah ini, oke, yang kita belajar, saya kok mau, kok baru saya sadar suaminya jelek. Tapi masya Allah orangnya, tapi because ini, masya Allah, masih istrinya itu nanti diceritakan ketika itu nanti deh, akan diceritakan dulu. Kemudian katanya maka Nabi Makalam rupanya terjadi percekcokan antara pembicaraan antara kedua orang suami istri, Thabit dengan istri. Fa'atat Abah Thabit bin Qais bin Syammas ini dijuluki Khotibur Rasulillah, jubirnya Rasulullah. Thabit bin Qais bin Syammas ini juru bicaranya Kanjeng Nabi. Maka waktu Musailamah Al-Kadzdzab datang ke Rasulullah dengan kaumnya masuk Islam, terus Musailamah bilang, ya Muhammad, saya mau Islam tapi dengan cara kamu berikan kepemimpinan setelah kamu kepada saya, katanya Musailamah. Maka Rasul ketika itu megang
kelopak kurma. Kata Rasul, seandainya kamu minta separuh atau kelopak kurma ini, saya tidak akan berikan kepada kamu. Ini loh, Sabit bin Qais yang akan kamu bicara sama Sabit. Saya tidak mau bicara sama kamu. Rasul. Sama Rasul ditinggal masuk. Maka yang jadi bicara adalah Sabit bin Qais. Itu khotibur Rasulullah, juru bicaranya Rasulullah SAW. Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Kemudian terjadi pembicaraan antara keduanya. Fa'atat abaha, hanya dilapor kepada ayahnya, si istrinya, lapor pada ayahnya. Fasyakat ilai zawjaha, dia keluhkan suaminya itu. Pokoknya tahu berkata si Habibah tadi, inau yusiu ilai wa yadribuni wa abah, dia berbuat jelek kepada saya dan memukul saya. Wala irti ila zawjiki, kata abahnya, kembali kau kepada suamimu. Fa ini akrahul mar'a alla tazarru bi atanjaliya tasqul zawjah. Sebab saya membenci kepada perempuan la tazarru bi atanjaliha, yang senantiasa dia mengangkat kedua tangannya dan mengeluhkan suaminya. Suka mengeluhkan kepada suami. Itu dulu masih nasihatnya bagus. Sekarang ojo dulu awakmu dibodoh-bodoh. Pengulangan. Sekarang nasihatnya begitu. Ini bapak yang bijaksana. Ini perlu kau selesaikan dulu kau punya urusan ini. Jangan kau suka mengadukan kau punya suami. Kemudian Balmarat anaba la yasqiha. Ketika dia melihat bahwa ayahnya tidak menerima keluhannya atau la yusqiha. Farajaat ya. Wala farajaat ilaitania. Ternyata kembali lagi si Habibah ini kepada ayahnya. Kedua kali lebih atharut turuk. Dan pada dirinya itu ada bekas pukulan. Faqala la irji ila zawjiki. Siapanya tetap pulang dan menyuruh kembali kepada suaminya. Balmarat anaba la yasqiha, ketika dia si Habibah melihat bahwa ayahnya tidak menerima keluarnya la yasqiha atau la yusqiha, atas Rasulullah SAW. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, syakat ilaih, mengeluh kepada Rasulullah SAW. Zaujah, mengeluhkan suaminya. Wa aradu atharan dia, lalu dia memperlihatkan bekas daripada luka dari pintorbi, daripada bekas pukulan. Qala ya Rasulullah, la ana wa la huwa. Ya Rasulullah, tidak saya dan tidak juga dia. Artinya saya kita sudah tidak bisa lagi bersatu. Maka tolong ya Rasul. Maka Rasul mengutus orang untuk memanggil Sabit bin Qais. Fa'arsala Rasulullah SAW ila Sabit. Rasul mengutus orang. Faqala malaka wa li ahlik. Ada apa antara engkau dengan istrimu? Faqala walladzi ba'athaka bil haqqi nabiyyan. Maka berkata Sabit bin Qais, demi zat yang memutusmu secara benar sebagai nabi. Ma'ala wajil arti ahabu ilayya minha wa yaraka. Tidak ada yang lebih aku cintai daripada dia, daripada istri saya melebihi engkau ya Rasul. Tidak ada yang aku lebih cintai melebihi engkau. Qala mata kulina. Lalu Nabi bertanya kepada si istrinya, apa yang kau akan katakan? Maka lihat an-takdziba Rasulullah SAW, maka si Habibah tadi tidak mau, atau istrinya Sabit tadi tidak suka untuk berbohong di hadapan Rasulullah SAW ketika bertanya. Ketika Rasul bertanya padanya, "Faqala shadaqa ya Rasul." Dia benar ya Rasul. Jadi apa yang dituduhkan ternyata bukan tidak dilakukan oleh Sabit. Tidak mungkin ya Rasul, sebab saya mengikuti Anda dan saya tidak ada orang di atas muka bumi yang lebih saya cintai melebihi Anda. Mana mungkin saya meninggalkan sunnah Anda? Maka ternyata Rasul tahu yang bohong ini. Perempuan apa yang kau katakan? Betul ya Rasul, dia benar. Cuma saya khosyifa ihulikani wa akhrijni minhu. Saya takut dia membinasakan saya, cuma membuat sulit saya, karena maksudnya intinya dia tidak cinta lagi sama si Sabit. Pak akhirnya jadi minum, maka keluarkan saya dari dia. Jadi pisah saya dari dia. Pokoknya ya Rasulullah
bilang yunzilullahu alaika khilafah. Maka berkata si perempuan itu, ya Rasulullah, saya tidak mau memberitakan kepadamu satu berita yang yunzilullahu alaika khilafah, yang Allah bakal menurunkan kepada anda berbeda dengan yang saya ucapkan. Jadi saya tidak mau bohong sama anda. Saya akan berkata jujur, sebelum saya takut nanti kalau saya berkata bohong juga dengan anda, maka akan turun kepada anda apa khilaf, berbeda dengan apa yang saya ucapkan. Huwa min akramin nasi mahabbatan li zawjatihi. Iya ya Rasul, demi Allah, suami saya ini paling mulianya orang cintanya kepada istrinya. Baru dia jujur. Tadi itu bohong, rupanya sandiwara. Wanitanya dari dulu juga suka sandiwara macam itu. Sandiwara. Baru dia ketika didedas sama Rasulullah, baru dia mau bilang, demi Allah ya Rasul, dia ini orang yang paling mulia kepada istrinya, perilakunya kepada istrinya, cintanya kepada istrinya. Walakin abghaduhu, akan tapi saya tidak suka ya Rasul sama dia. Saya tidak cinta. Falahana walahuwa. Falahana walahuwa. Sudah. Kalau gitu tidak saya, tidak dia. Sudah ya, bisa kan. Kalau sabit apa itu hadikoh, baru tarudah alaihi wa sabila. Ya Rasul, kata Sabit, saya sudah memberikan dia kebun, satu kebun sebagai hadiah. Tarudah, hendaknya dia mengembalikan kebun itu kepada saya biarkan dia. Ini saya jalan. Itu talak tebus pertama kali dalam Islam. Kisahnya Sabit bin Qais. Kemudian kata dia, maka Rasul bilang, tarudina alaihi hadikotahu wa tamlikina amrati. Kamu mau mengembalikan kebunnya dia sehingga kau punya hak untuk berpisah dari dia, sehingga kau bisa berpisah diri dari dia. Kemudian kau mengembalikan kebun. Qalat na'am ya Rasulullah, iya ya Rasul. Qala Rasulullah, ya Sabit, khudh minha ma ataita wa qad sabit. Baik Sabit, kau ambil apa yang kau sudah pernah berikan kepada dia, kau ambil kembali dan biarkan dia mencerai dia. Fa'ala, maka apa dilakukan. Bayangkan wanita yang dicintai, karena cintanya kepada Rasulullah SAW dilepas. Rasulullah dilepas. Akhbarana Abdullah al-Mali, akhbarana Ahmad bin Abdullah Nu'aim, akhbarana Muhammad bin Yusuf, akhbarana Muhammad bin Ismail, akhbarana Zahir bin Jamil, akhbarana Abdul Wahid, Abdullah al-Zaqabi, akhbarana Khalid, Ali Grimah, Ali Abbas radhiyallahu anhu, anna imra'atan Sabit bin Qais atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ini riwayat dari Imam Bukhari. Dari bin Abbas bahwa perempuannya Sabit, istrinya Sabit bin Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, inna Sabit ma'tif alaihi fi khuluqin wa ladinin. Ya Rasulullah, Sabit itu saya tidak mencela, saya tidak mencacat akhlaknya dan agamanya, masya Allah orangnya. Kata si istrinya, saya tidak mencacat agamanya, tidak mencacat akhlaknya. Walakin akrahul kufra ba'dal Islam, tapi saya tidak suka kufur lagi setelah masuk Islam. Kalau saya tetap dipaksa, kami teman dia. Wala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, atarudina alaihi hadikota, kau mau mengembalikan kebun yang sudah diberikan Sabit tadi? Wala na'am, iya ya Rasul. Wala Rasulullah, ikbalil hadikoh wa tallikha tatlikoh. Wahai Sabit, ikbalil hadikoh, terimalah kebunnya itu tadi, wa tallikha tatlikoh, cerailah dia. Itu hulu pertama kali dalam Islam. Makanya dikecualikan di sini. Dikecualikan di sini kan tadi nggak boleh mengambil ya. Wala yakilakum antakulu syai'an. Wala yakilakum antakulu mimma atainumuhunna syai'an. Tidak halal bagi kamu untuk mengambil sesuatu yang sudah kamu berikan kepada dia, istrimu itu. Apalagi setelah berkumpul, kalau caranya jatuh setelah berkumpul, tidak boleh kamu mengambil sesuatu yang sudah kamu berikan kepada istrimu itu, illa kecuali kalau ya khofa dua-duanya pasangan ini takut tidak menegakkan lagi hukum Allah, yang tidak bisa melanjutkan bahtera rumah tangganya atau terpaksa. Itu pengecualian.
maksud Yakoba di sini adalah maksudnya kasus hulu tadi, itu talak tebus. Talak tebus kan mengembalikan mahar tadi. Ini pengecualian, padahal pada dasarnya tidak boleh menarik kembali apa yang sudah diberikan. Tapi khusus talak tebus ini diperbolehkan. Illa kecuali. Illa Yakoba alaihi mahmudullah. Kecuali kalau dia khawatir untuk tidak menegakkan daripada hudud Allah. Para Abu Ja'far wa Hamzah wa Yaqub. Imam Abu Ja'far, Hamzah, Yaqub membaca illa an yukhafa bidomil ya, dengan mendombakan ya. Ayu ulama dari kami umat. Yukhafa yang ini berarti dikhawatirkan. Keduanya dikhawatirkan untuk tidak menegakkan hukum Allah. Kalau dibaca Yakoba berarti keduanya mengkhawatirkan bahwa masing-masing tidak bisa menegakkan lagi hukum Allah, maksudnya hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Yang ya'lamul qadi wal wali dari kemudian zaujain. Kalau dibaca Yakoba diketahui, dikhawatirkan, berarti yang mengkhawatirkan itu adalah hakim atau walinya si perempuan. Kalau dibaca Yakoba berarti kedua mempelai ini khawatir kalau dia tidak bisa melanjutkan daripada. Jadi baik kekhawatiran timbul dari kedua pasangan ini, khawatir tidak bisa melanjutkan dengan baik pernikahannya, atau kekhawatiran itu timbul dari si wali atau si qadi hakim yang dua-dua orang ini berperkara pada hakim tadi, maka hakim melihat kalau memang Yakoba, kalau memang dikhawatirkan memang betul-betul sudah jalan buntu tidak bisa lagi, maka disarankan bagi si laki-laki untuk menerima talak tebusnya tadi. Sehingga mencari. Yang jual mahal. Apa? Yang ditarik kembali itu dijual mahal. Enggak, dia mahal itu. Mahalnya kebun. Iya, kebun itu. Jadi, tapi boleh juga untuk talak tebus ini tidak harus mahal. Kadang suami mensyaratkan apa? Jadi nggak harus memang. Jangan kan mahalnya ya dalam, perusahaannya dalam. Ya mahalnya itu yang dia. Terus ada pembelian lain. Nggak wajib. Kalau dia beri, dia tambah pembelian lain pun dari si dia istri itu sukarela dari si dia kembalikan itu terserah istri, tapi tidak wajib untuk dikembalikan. Yang dikembalikan itu mahal saja. Tidak masuk antara tebus itu. Intinya talak tebus itu tergantung kesepakatan seolah-olah bergaining antara suami dan istri. Tapi yang pasti maharnya saja itu. Yang lain-lain itu bisa masuk, bisa tidak, terserah. Dua-dua pihak. Iya, sama itu. Atau kurang dari mahar, kalau suaminya kurang dari mahar itu suaminya menerima, terserah suaminya. Karena hulu itu tetap di tangan suami yang menerima hulu itu. Suaminya tidak terima hulunya, tidak jatuh talak tebus. Berarti dia harus menempuh jalan lain, yaitu fasakh ke mahkamah. Fa'in khiftum, mana tadi? Fa'in khiftum faj'alu qabli ghairi zawjain. Fa'in khiftum, dengan dalil firman Allah Ta'ala fa'in khiftum, ya. Maka kalau kalian takut, maka di situ dijadikan rasa takutnya, kekhawatirannya itu bukan hanya kepada dua suami istri yang takut, tapi pihak lain juga, termasuk walinya, termasuk. Walam yakul fa'in khofa, dan Allah tidak mengatakan fa'in khofa kalau dua-duanya takut. Pokoknya akorun, sedangkan yang lain membaca ya khofa dengan fathah ya. Jadi yang membaca khofa dengan ya-nya dhammah, ada yang membaca illa an yakhofa, itu yang umum. Dan di Quran itu yang umum illa an yakhofa alaihi wa hududullah. Tapi ada juga yang membaca illa an yukhofa pakai dhammah. Yang ini yang lain membaca dengan fathil ya, dengan memfathahkan ya. Ayya'lamu zawjaini. Yani dua suami istri itu mengetahui dari kedua-duanya, dari kedua dirinya, bahwa kedua-duanya tidak bisa meneruskan pernikahan itu. Allah yutimma hududullah. Takabul mar'ah, yakni perempuan takut antaksi Allah, untuk berdurhaka kepada Allah di amri zaujiyah dalam perkara suaminya. Daripada diteruskan dia sudah kata tidak senang atau cekcok,
hanya dia tidak bisa menegakkan hak suami, dan itu dosa kepada Allah karena tidak bisa menegakkan hak suami, berarti sama juga durhaka juga kepada Allah. Wa yaqul zawji dalam tutiu imra'atu ayat tadi ada, dan suami takut kalau istrinya tidak nurut kepada dia, maka takut suami ini akan mendolimi istrinya. Jadi sama-sama takut. Yang istri takut dari tidak bisa menunaikan haknya suami, dan suami takut kalau dia teruskan dengan tidak ada kecocokan lagi, takut dia berbuat zalim kepada istri. Ya, takut dia berbuat zalim kepada istri. Kemudian fanahallahu ar-rajul ayakhudha min imra'ati syai'an mimma ata, maka Allah melarang laki-laki itu untuk mengambil daripada istrinya sesuatu yang sudah dia berikan, illa ayakuna nusyuz min qibaliha, kecuali kalau kedurhakaan itu dari sisi istrinya. Faqalat la utiqu laka amran wala aqalaka maja'an wa nawi dzalik wala ata'ulaka maja'an, saya tidak akan mentaati kamu umpama istrinya, dan saya tidak akan menginjak daripada pembaringan untukmu, itu tempat tidur untukmu, kamu tadi itu soal saya. Jadi nusyuz. Maka ketika nusyuz itu wanita membangkang, nanti ada hukum sendiri. Nusyuz ini di surat An-Nisa pada surat 36. Itu hukum wanita ketika dia membangkang pada suami, nusyuz. Maka dia gugur, jatah nafkahnya itu gugur ketika dia nusyuz. Itu boleh untuk menarik pemberian atau tidak memberi, karena ada alasan syar'i, yaitu nusyuznya perempuan tadi. Kalau Ta'ala fa in khiftum alaiki maudallah fala junaha alaikum fi maftadat bih. Ini masih panjang. Sampai situ lah. Fa in khiftum alaiki maudallah fala junaha alaihim. Kita lanjut di